Udah bisa kita mulai? Udah bisa dimulai? Jangan kita bicara ada yang masuk, ada yang keluar, mengganggu konsentrasi. Sampai ketik, sampai mulai. Saya lanjutkan. Kami datang ke sini untuk memenuhi janji kami. Pada saat kami pertemuan mengambil dokumen di kantor sekretariat DPR yang mulia ini, yang mana berdasarkan putusan Komisi Informasi yang notabene lambang negara, kalian tidak memberikan. Itu perintah konstitusi. Karena kalian tidak memberikan, maka kami sebagai rakyat menempuh jalur hukum, yaitu kami melaksanakan meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kami diundang sebagai penonton negara, sebagai terdakwa eksekusi, dan kalian pun diundang. Dan di sana sudah diputuskan dengan amar putusan termohon melaksanakan putusan Komisi Informasi. Setelah itu, saya buat surat sama kalian bahwa kami akan mengambil dokumen. Dan saya kirim anggota saya ke sini. Ternyata kalian membuat siasat, membuat rekayasa, menjebak. Kalian membuat dokumen itu di dalam flash di sini. Ini buktinya. Sampai kemana pun jadi bukti. Ini jadi bukti sampai ke pengadilan nanti akan kita buktikan bahwa kalian melakukan pembohongan kepada rakyat. Bahwa hal yang ada di petisi yang kalian kasih ini kepada anggota saya tidak sesuai dengan amar putusan. Salah contoh, permohonan dukungan kontrak kalian hanya buat di sini cuma 10. Sementara dokumen kontrak yang kita mohon kalian sini ada ratusan ini. Bagian kontrak yang kami minta. Yang ada di sini hanya 10. Itulah salah satu pembohongan kalian sebagai penyelenggara. Belum lagi perjalanan reses. Itu pun cuma dua orang di antara anggota DPR di sini ada 100. Cuma 2 orang yang kalian kasih. Itu pun tidak lengkap. Belum yang lain-lain. Surat kami terakhir bahwa kami akan datang ke sini untuk mengambil dokumen seperti apa putusan Komisi Informasi tersebut. Dan kami sesuai dengan janji waktu pertemuan, kalau kalian tidak kasih, kami akan datang. Kami akan demo. Dan janji itu kami tepati. Jadi kami rakyat nggak main-main. Karena kami didukung oleh masyarakat banyak. Saya minta dan saya mohon, jangan kalian permalukan lembaga DPR ini, lembaga yang mulia ini. Jangan kalian permalukan. Karena masyarakat bertanya-tanya, ini apa? Kenapa? Dokumen apa sih? Kok susah banget komunikasi? Apa di dalam? Kalau nggak ada apa-apa, nggak mungkin kalian susah-susah ngasihnya. Dan ini kami gerakan ke seluruh Indonesia ini. Udah banyak nanya, kok bisa ada masa COVID, ada reses, ada perjalanan dinas.
Jadi kan main-main. Jadi menjawab pertanyaan ibu tadi, untuk apa kami di sini itulah untuk melaksanakan konstitusi kami. Karena lewat hukum melalui KIP Petun itu pun tidak kalian laksanakan. Mau kami melaksanakan kedaulatan rakyat. Itu sementara dari saya. Dan pertanyaan saya nanti kalian kasih apa tidak? Nanti jawab. Sebelum saya serahkan, saya berikan kepada anggota saya. Silakan. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PKNRI, sebab saya adalah salah satu yang ditugaskan untuk menjalankan perintah undang-undang mengambil keputusan di Komisi Informasi Integrasi Jakarta. Dan di depan saya itu ada salah satu orang. Dari awal saya sudah pernah insting bahwa beliau adalah apa yang saya inginkan. Kalau pertengkaran di antara kita tidak terjadi hari 14 Agustus 2020 PKN dapat memaksa mengambil hak konstitusi. Paham sih? Ini adalah perjuangan reformasi. Undang-undang informasi publik itu lahir dari reformasi sebuah di salah satu tahun. Tapi kami tidak pernah mencatatkan diri sebagai pejabat. Walaupun kami pernah menjadi pejabat. Apa artinya? Harapan rakyat untuk anggota dewan adalah betul-betul harapan, tapi bukan untuk dihilangkan. Reformasi itu harapan rakyat atau bukan? Saya tanya. Dokumen sudah inkrah, sudah begitu. Ini konstitusi lagi tidak dijalankan. Masih nggak paham. Apakah rakyat yang bodoh? Apakah orang-orang yang ada di gedung rakyat ini yang bodoh? Saya terus terang betul-betul tidak menyangka sama sekali bertemu dengan teman-teman yang integritasnya luar biasa. Tadi disampaikan oleh Ketua Umum PKNRI tidak lebih dari 5%. Disitulah insting saya main dari awal. Saya belum bisa menyampaikan kepada Ketua Umum PKNRI, pimpinan saya, pimpinan kami PKNRI, siapa yang mempunyai integritas kecil. Tapi dengan fakta ini, semua kita harus jujur bahwa reformasi dikubur di sini. Dikubur. Tadi Ketua Umum PKNRI
kalau kali ini bahwa Bapak seorang SHMH ngomong keras karena beliau adalah perempuan. Ada yang jangan keras. Ya kan? Yang lain. Tapi itulah titik awal daripada ini terjadi. Saya sampaikan di sini. Siapa yang mau bertanggung jawab penuh terhadap pengkhianatan terhadap konstitusi? Siapa? Pertanyaan saya atas nama tim anggota PKN harus dijawab hari ini. Harus dijawab. Rakyat memang hina. Rakyat memang sengsara. Rakyat memang menderita. Tidak ada hak sama sekali rakyat untuk bicara. Mau bicara? Ya. Oke. Tapi Kasih dulu siap mas. lebih dalam lagi yang tadi disampaikan oleh Palatas. teman kami, saudara Palatas. benar Pak. Selamat siang semua. Terima kasih buat yang ada di ruangan ini. Gak bisa saya bertemu satu persatu saudara mana ya. Kebetulan saya yang tanda tangan waktu kita ada pemberian dokumen. Saya juga jadi bingung. Yang diberikan kok sekian gitu. Karena saya merasa waktu itu ya masa orang DPRD membawa wilayah. Gitu. Terus dengan itu dilanjutkan oleh Pak Ketum ini di Eksekusi. melalui Betul. betul. Kalau juga tidak diberikan masa orang DPRD tidak menghargai pengadilan tata usaha negara sampai kami sekarang ini. Ya kami nggak tahu lagi mau kemana, ya kami paling demo, bila itu keluar anggaran nanti setiap minggu demo aja udah. Demo terus, ya kita di sini aja rapat-rapat terus kan gitu. Jadi yang kami harapkan, kapan dokumen ini bisa kami terima, ya kami pasang. Bukan kapan, harus sekarang diberikan lengkap. Kalau hanya untuk diskusi lagi kita ya udah, bulan-bulan aja seperti ini sebagai negara lain pemborosan ya kan. Kami juga repot, kalau juga repot, ya. Oke, kira-kira seperti itu dari saya dan tolonglah diberikan secepatnya. Makasih Pak. Jadi terima kasih kawan-kawan. Jadi demikian ya Bu ya Pak ya. Jawaban kami itulah tujuan kedatangan kami di sini sesuai dengan surat kami 2 minggu lalu bahwa kami akan mengambil dokumen seperti apa putusan Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan kami harapkan harus diberikan hari ini. Kalau tidak, kami akan pulang. Ya kita tunggu aja apa cara berikutnya. Terima kasih. Ambil videonya. Biar saya lihat semua. Terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan kita sebelum video ini mengucapkan terima kasih banyak dan kita mungkin bisa dijelaskan sama Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kajian Bapak-Bapak dari BKN, dari Estafel, dari Guru dan semuanya hadir di sini. Tadi disampaikan dengan suara yang lantang sekali, kencang sekali sampai ya istilahnya dengan lancar dan semuanya. Kita terima baik saya yang ingat Bapak-Bapak. Jadi kita sudah lalui bersama dari proses mediasi ada dengan betul, dan kami dalam mediasi itu kemudian ada putusan mediasi yang sudah kita serahkan berupa soft copy beberapa dokumen yang Bapak minta, dan tadi saya sudah sebelum menggarisbawahi tidak ada maksud kami tadi Ketua Umum PKN mengatakan
tidak ada itu dari kita untuk mendesak kata-kata. Saya juga itu memberi kata-katanya. Ya. Jadi kita terima dengan baik kajian kata-kata di sini, dan kami juga memenuhi apa yang kita, dan dalam hasil keputusan mediasi itu kita berdasarkan mengenai proses itu, dan sudah ada tanda tangannya, dan untuk mungkin dapat kami informasikan berapa. Jadi dalam permohonan itu kan yang itu kan kita sudah lihat, itulah yang kami kan dari poin 1 sampai 13 ada 2 poin yang tidak memang di luar dari kewenangan kita, yaitu untuk pendapatan dan untuk intinya kan dikasih itu aja. itu karena memang Intinya kan dikasih. penjaga Kan kasih. ada di yaitu dari 1 sampai 13 juga yang tidak bisa karena memang bukan ada di bawah kewenangan kami untuk memberikan dokumen, dan kami punya beberapa sudah kami serahkan, dan itu mungkin sudah diterima juga dari saya saat itu yang dapat kami sampaikan. Siapa yang ngecek? Dan memang Kamu cek. dokumen semua sampai detailnya itu kami sedang ada penataan masif yang memberikan populasi dan kami juga siapkan apa yang menjadi yang tadi disebutkan sebenarnya apa yang diberikan dapat tidak kami penuhi, dan dari betul sebagai pengawas eksekusi dari hasil mediasi itu juga kita jalankan dengan proses yang seperti ini. Mungkin itu sekitar alur atau penerimaan yang bisa kami sampaikan untuk keterangan dari Menteri Hukum tersebut. Baik. Sebentar dulu ya. Di putusan Komisi Informasi itu disebutkan kalian harus memberikan pengadaan barang dan jasa. Ya, pengadaan barang dan jasa itu kalau kami hitung, dan Kabak Hukum juga pernah menyampaikan, yaitu 54 ditambah 102 proyek dokumen kontrak. Ya Pak ya, Bapak mau kasih konkur ya. Tapi yang mereka berikan itu Pak, hanya 10. Ini ada nih. Di sini ada flash di sini. Ini bukti. Yang 130 lagi kemana? Ini lengkap. Penggunaan dana reses per DPR, anggota DPR. Anggota DPR di sini kalau nggak salah 100 ya anggota DPR. 100. Yang kalian kasih cuma 2 orang. Ini bukti. Yang ada namanya hanya Pak Anwar dan Pak Arifin. Saya ulang lagi kemana? Kapan kalian serahkan? Ini manusia loh. Jangan kalian, itu namanya penghinaan kepada anak-anak saya. Seolah-olah anak saya itu tidak bodoh. Makanya tadi saya bilang kalian itu melakukan apa namanya? Pembohongan kepada rakyat. Itulah Pak. Mungkin kepada kesempurnaan mungkin lebih independen lah. Di putusan Komisi Informasi tahun 2020 54 proyek dokumen kontrak. Tahun 2021 102. Yang dikasih hanya 10 proyek. Lain kemana? Itu yang kami tuntut. Dan itu sudah putusan Komisi Informasi, itu lembaga negara. Sudah putusan tata usaha negara.
Nanti kami demo lagi di sini agak keras dikit. Kalian bilang rakyat anarkis. Kalian bilang PKI itu pemarah. Bagaimana itu nanti saya nggak marah? Saya jam pagi, jam 4 pagi. Itu anak buah saya sana di lapangan sana, terik matahari. Terik matahari itu. Ini pakai AC nih. Hanya untuk memperjuangkan hak konstitusi. Hanya untuk membela nama DPR lembaga mulia katanya. Tapi kerjanya pembohong. Saya bertanggung jawab. Dana reses saja 100 orang di sini dekat DPR. Mau aja cuma kalian kasih. Perjalanan dinas hanya dua tujuan, ke Batam sama kemana ini, sama ke Riau. Yang lain kemana? Belum lagi perda. Kalian kasih perda, tapi lapisannya tidak kalian buat. Pertanyaan saya sekarang, ini pertanyaan terakhir dari kami. Di depan para saksi, para media, dan seluruh rakyat Indonesia monitor ini. Saudara-saudaraku sebangsa air, inilah kami rakyat pemantau negara dengan penyelenggara negara, penguasa, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta. Inilah pertanyaan kami sekarang terakhir. Di depan ini saksi. Mau diberikan apa tidak? Kalau diberikan, kapan? Pak Kampol bisa Baik, Bapak Ibu, saya nggak pakai mic. Berikan tuh ya tentang. Tapi memang Bapak Ibu ya, teman-teman organisasi, aktivis, ini pada dasarnya keberadaan mereka mulia ada. Dan kreativitas masing-masing organisasi memang berbeda-beda. Mulia adanya suatu organisasi itu justru dalam rangka berkontribusi mereka. Nah, kebetulan di forum terhormat ini Pak, terima kasih Pak Sipotang dan teman-teman hadir. Ini juga menjalankan bagian dari konstitusi tentunya, tetapi kami berharap kepala boleh panas, hati tetap dingin. Yang terpenting adalah dialog kita nanti, kita cari solusinya. Kan gambaran seperti itu ya. Nah jadi mulia, pada prinsipnya kita tangkap kehadiran teman-teman ini mulia karena berjuang menyampaikan aspirasi dan tujuannya berkontribusi sesuai dengan bidang program kegiatan masing-masing. Karena organisasi masyarakatan di DKI ini ada 338.475 yang salah satunya PKI di dalamnya. Nah, itu ada di pundak kami. Itu sebabnya Pak Kampol hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Dari aspek tata kelola organisasi masyarakatan ya, kita positif dulu berpikir. Nah saya secara umum saja, karena ini aspirasinya gambaran sudah jelas berkaitan dengan adanya hasil putusan Komisi Informasi. Mungkin saya juga pendampingan juga beberapa SKPD ketika adjudikasi, non-litigasi di KIP. Nah biasanya itu buruh Bapak Ibu ya, memang ada dalil di sana. Hal-hal apa yang jadi keputusan mediasi itu ya, nah, saya ya memang bisa saja tidak di hadapan atau didampingi ketika penyerahan ya. Biasanya kalau saya beberapa waktu lalu Pak Syota itu disaksikan penyerahan permohonan permukaan data itu, karena ada beberapa hal juga pergub kita punya, itu dasar kita. Ada permennya, tapi kita berdasarkan pergub ditanya kan gubernur. Ada yang dikecualikan, nah, mungkin itu ya gambaran-gambaran. Tetapi kalau saya lihat sekilas apa yang dipaparkan oleh rekan pengurus organisasi saya, Ketum Pak Sipotang, lebih kepada apa yang menjadi tuntutan itu, gambarannya putusan KIP itu belum terpenuhi, kan seperti itu ya. Nah mungkin izin saran dari Pak Kampol, saya belum lihat putusannya seperti apa, dalilnya seperti apa, tetapi tidak apa, kita akan nanti bisa dialogkan ya. Tadi ada rencana juga buat teman-teman ke KIP. Nah tentunya juga akan mempertajam itu. Saya
juga nanti akan bisa berkomunikasi dengan para pimpinan di sana, komisioner di sana, bisa Pak langsung saya nanti guna melihat terkait dengan permasalahan yang ada, khususnya apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman BKN, pemantau keuangan. Saya tidak jauh ke dalam karena ini proses sudah panjang ya. Bahkan ketika di Komisi Informasi ada ketidakpuasan, memang bisa naik di proses pengadilan dan tertuntut. Sepertinya saya sudah lihat ada putusan. Tetapi lagi-lagi ada yang mungkin dari kacamata Kabit Bankpol ini lebih kepada penyajian yang hasil putusan itu sendiri ya tentunya kita membutuhkan ini bergandengan juga informasi dari teman-teman di samping Biro Hukum kita dan Komisi Informasi. Ya, kalau yang dituntut sendiri saya lihat ini umum sifatnya. Mungkin Bu Ros, tadi kan juga ada gambaran ya, tuntutannya global ya. Memang repot Pak. Saya lihat tahun ya 2020, 2021, tetapi yang spesifiknya pelaksanaan kegiatannya karena di dalam pergub kita berkaitan dengan informasi publik kan umumnya ringkasan ya. Nah ini apakah berbeda pandangan dengan teman-teman pengurus PKN yang lebih spesifik, detail? Nah itu kan yang dikecualikan kalau menurut ketentuan undang-undang, nanti Biro Hukum dengan saya bisa menambahkan itu. Nah ini saja menurut saya, menurut kami sebagai Bankpol, tetapi apa yang disampaikan oleh teman-teman khususnya PKN ini juga kita apresiasi. Sebagai Bankpol, Pak Siotan dan rekan-rekan, kami sangat mengapresiasi karena ini bagian dari konstitusi dan saya sudah mendapat informasi awal. Nah itu artinya mekanisme prosedur juga sudah dilalui teman-teman sehingga kita terima pada forum ini. Saya berharap rekan-rekan PKN perjuangan yang mulia tadi kita tetap jaga pelihara dulu. Kita lihat ke depan, ya namanya usaha Pak ya. Kita lihat dulu ke depan dan saya yakin bahwa kami, teman-teman dan saya pegawai juga tentunya tidak akan ada upaya-upaya yang Bapak sampaikan tadi, saya akan ada kebohongan dan sebagainya. Kami tidak akan mengorbankan anak istri suami kami untuk memberikan pelayanan atau bekerja. Indikasi kinerja ini menjadi bagian dari kami, tetapi kami juga manusia yang tidak sempurna tentunya. Nanti ada hal-hal apa dengan keterpaduan ini, bagi Bankpol masuk, teman-teman Biro Hukum juga masuk. Nah, mudah-mudahan ini dalam waktu dekat mungkin ada hal-hal yang kita bisa sampaikan. Kalau diputuskan, diminta, kasih, tidak. Jujur, saya ini sebagai Bankpol ini setiap hari Pak begini ya, tuntutan dan sebagainya. Ya memang, ya tolonglah beri waktu, kalau menurut kami. Karena itu tadi, lagi-lagi putusannya itu saya juga belum memahami Pak, Bulos ya, yang seperti apa, dan Bulos kan juga tidak memungkinkan ya, karena kita ini bukan ada keputusan juga ya dalam hal ini ya. Nah, batasan-batasan itu yang perlu sama-sama Pak Silotan ya, kita tolong kerjasama pemahamannya. Yuk, untuk saat ini menurut kami Bakes Bankpol ini sudah menjadi catatan dan masing-masing kami akan melaporkan pimpinan dan masing-masing kami juga akan action. Itu sudah SOP. Ya, apalagi Bapak sudah ini viral ini, udah kemana-mana ini Pak, gitu ya. Jadi kalaupun kita nggak melaksanakan ya buat konsekuensi ada di kami. Termasuk saya hadir di sini harus melaporkan hasil seperti itu Pak. Termasuk saya nanti akan kontak komisioner langsung. Ya, Pak Komisioner kita hubungi nanti Pak izin. Memang udah lama ini ada putusan tahun 2023 gitu nanti kami tanya. Mungkin dari kami Bakes Bankpol seperti itu ya Bapak Ibu Pak Siotang TR. Jangan kasihan juga Pak itu berlama-lama teman-teman dan hasilnya juga saya sudah tahu gambarannya seperti apa. Yang terpenting ini akan menjadi catatan dan menjadi kewajiban kami dalam waktu dekat mungkin bisa kita kontak. Bapak bisa nomor telepon saya Bapak simpan 0815 1027 3228. Ya tanggung jawab kami Pak di Bakes Bankpol karena undang-undang fiktif rendah sampai ada pergub berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan itu ada di pundak kami. Kenapa siapa Pak? Eli Ajar Pak. Sama-sama kita orang Solo Pak. Maka kalau saya sudah terbiasa saya Pak. Kalau orang Solo seperti itu, jangan lihat kata kalimatnya, tapi baca hati. Oh, orang Batak itu setia luar biasa. Perjuangannya kalau dia jual, gini dia. Gitu. Jadi saya tahu betul nih teman-teman perjuangan teman-teman dan saya hormati betul karena saya tahu esensi dari keberadaan organisasi. Mereka bangun organisasi mulia, maksud tujuan. PKN pemantau keuangan negara ya tentu tujuannya dia untuk pembangunan dan membantu masyarakat jangan sampai ada terjadi hal-hal yang
artinya mengarah kepada tindak kerugian negara, kan seperti itu gambaran. Mungkin izin Pak Agus, Bu Ros, sementara dari saya itu, Pak Sultan, lagi-lagi saya mohon atas nama Bakes Pangko kita cukupkan hari ini, dan ini menjadi catatan buat kami. Bapak nanti bisa kontak, saya akan coba nanti komunikasikan dengan teman-teman KIP, Komisi Informasi khususnya. Saya juga beberapa kali pendampingan dan ikut dalam sidang adjudikasi. Saya lihat dulu nanti seperti apa, dan apa yang nanti yang akan saya informasikan, saya sampaikan itu akan apa adanya, tidak ke kiri ke kanan, sesuai dengan visi kinerja kita masing-masing. Mungkin itu dari kami. Ya. Baik. Oh, usah pakainya kayak sakit bukan? Begitu sudah tadi saya kaget saya. Iya. Terima kasih Pak Eli, patut banget Pak Eli saya. Iyalah. Di Gunung Pasir. Dan saya bingung ini, nggak ada aku apa ya? Kasih abu-abu. Saya terbering kelontang gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Iyalah, kasihlah. Maaf Pak, soalnya kaget saya juga. Iyalah. Belum apa-apa itu Bu. Belum. Itu teman-teman di luar sana. Enggak, kasih Bapak dulu bertiga. Karena panas matahari. Ya, kasihan. Ya, mungkin itu. Bukan digaji tuh. Kalian masih digaji. Iya. Terima kasih Pak Eli, mungkin sedikit kami cerita Pak ya. Tadi sudah sampaikan apa tadi Putusan keluarga saya sudah global. Memang untuk permintaannya itu Nanti kami kirim, Pak, ke Sekompol. Iya, Pak. Mediasinya nanti hasil Siap. nanti saya sampaikan Pak Eli. Nanti Pak Eli juga bersama juga karena kami juga tadi yang saya sampaikan, kami ada penanganan karena dengan hubungan dengan adanya perbuatan dari PSDF yaitu kami stand up ya, usikan tidak maksimal ada di tanah ada. Oke, kami dari sana dan memang perlu waktu rapi lagi, kita ambil lagi semua dokumen yang ada. Jadi mereka diminta itu keinginan beliau itu seperti yang dilakukan atau semuanya dan harus seluruhnya. Tadi Bapak sampaikan memang kalau sudah disesuaikan sudah itu ringkasan. Mungkin Pak tadi bisa juga mungkin itu tambahan dari itu. Ya, begitu. Terus cukup buros ya. Nah. Jadi benar ya, firasat buruk kami bahwa lembaga legislatif yang mulia ini tidak akan memberikan hak konstitusi kami sesuai dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 45 bahwa informasi itu adalah hak asasi masyarakat. Demikian juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 4, Badan Publik wajib memberikan informasi publik yang diminta oleh masyarakat. Kami sudah melakukan upaya-upaya hukum melalui Komisi Informasi, juga tidak diberikan. Melalui putusan petun Pengadilan Tata Usaha Negara juga tidak diberikan. Pernah diberikan, tapi lembaga ini menjebak pemantau negara, yaitu masyarakat, menggunakan flash disk yang isinya tidak sesuai dengan putusan Komisi Informasi. Tadi pertanyaan kami, diberikan apa tidak sekarang? Ternyata kalian jawab tidak akan memberikan. Dengan demikian, terima kasih atas kebaikan dan sambutan lembaga yang mulia ini kepada rakyatnya, yang sekarang pun rakyatnya dikena trik matahari sana.
Dengan demikian dari kami, ada tambahan cukup ya? Kita pulang kasihan. Hah? Tambahan dari saya. Oke, sebentar ya. Yuk. Daripada kita mutar-mutar, haknya itu kan ada di DPRD sama di DPR. Ya kan? Lakukan aja, bubarkan aja komisi informasi. Buat apa? Harus ke kami ya kan? Itu aja, jangan keluar itu sudah. Ada? Tambahkan sebelum kita bubar, dan kalian tidak akan tahu apa yang akan dilakukan oleh rakyat besok lusa tahun depan. Camkan itu bahwa Evan Paul yang kami hormati, inilah wajah mohon informasi kalian. Bubarkan kaki, bubarkan. Oke. Itu aja. Demikian kata penutup dari kami. Harapan kami, jangan kalian permalukan lembaga ini, lembaga DPR ini. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selesai, tutup. Oke? Kakak Sebakol. Makasih Pak ya. Yuk. Terima kasih. Nggak berani dia ngasih. Mana? Kompetensi dari sana. Yang marah di nama. Suruh dulu dokumen ini. Ya. Kita Sudah ini pas sudah jalurnya udah ada. ini udah. Ini dikasih ke sisinya. Jauh ya. Jauh, Pak. Kalau itu ngapain kan sih jauh-jauh sini sih? Malu kan juga sebagai rakyat. Capek kan gitu kan. Jadi mohonlah Bapak Kakes Bangpol, sampaikanlah ke Bapak DPR ini kan. Malu loh. Besok kami demo lagi bakar-bakar ban di sini bagaimana? Ya kan ada lagi upaya lain. Buktinya tadi tidak diberikan. Nanti saya ada ngobrol lagi. Tapi Iya, Pak. tadi sebenarnya masih ada upaya mereka. Iya. Ada berkas katanya kan ada. Iya, Pak. Ada pada posisi. Ya kalau itu dibilang kan enak kan. Ini kan yang dia serahkan anggota saya. Pokoknya sudah ada tanda terima katanya kan. Betul ada tanda terima. Tapi isinya apa kan gitu kan. Kami juga takut hukum kan. Suruh kumpul anggota. Perlu disampaikan lagi ya? Iya, kumpul semua. Kumpul. Ayo kumpul lagi, kumpul. Mana kumpul? Mana mik? Mana mikrofon tuh? Gak dikasih, takut dia ngasihnya. Takut penjara yang orang ini. Padahal udah pusat pengadilan loh. Transparansi ya. Mana minyak? Saya Indonesia udah miskin. Mana minyak? Mana mik? Pakai apa? Sama negara semua. Balik semua. Balik semua. Tas. Oh iya. Bentar guys, saya sini. Cepatan. Kencet. Bikin ya. Ambil. Mana minyak? Mik. Belum, kita duduk.
Mana mic-nya? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Kepada rekan-rekanku, teman-temanku dari pemerintah negara, dan kepada bapak-bapak dari kepolisian dan masyarakat sekitar. Tadi kami sudah masuk ke dalam menemui lembaga yang mulia ini, yaitu lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan kita, perwakilan kita. Namun apa yang terjadi, bahwa putusan Komisi Informasi dan putusan Betul yang memerintahkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang mulia ini, yang katanya mulia, memberikan dokumen kontrol itu kepada masyarakat, pemantau keuangan negara. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak berikan. Mereka terjebak pasal 2 F Undang-Undang 1945 bahwa informasi adalah hak daripada rakyat. Inilah lembaga rakyat, katanya lembaga yang mulia, tapi mereka tidak melaksanakan konstitusi itu. Kalian bisa melihat bagaimana rakyat di terik matahari, tapi kalian enak-enak pakai nasi di sana. Kalian digaji oleh rakyat, tapi kalian masih ada rakyat. Undang-Undang Pasal 41 Undang-Undang 31/99 tentang pemberantasan korupsi, bahwa rakyat berhak untuk mencegah dan memberantas korupsi. Itulah hak konstitusi atau dasar undang-undang daripada rakyat. Memohon informasi tersebut sebagai barang bukti kami untuk melaporkan ke KPK dan Kejaksaan Agung. Karena kami sudah mendapat informasi dari masyarakat, ada penyimpangan anggaran di sini. Pasti. Penyimpangan pencalonan dinas dan reses. Buktikan kita di KPK. Makanya mereka tidak memberikan. Orang itu sudah putusan Komisi Informasi. Keterlaluan. Ingat, rakyat tidak tinggal diam. Mungkin besok, hari lagi, seminggu lagi, kami akan datang ke sini dengan membawa kekuatan masyarakat. Harus memberikan dukungan itu di sini. Bukan di dalam, di sini nanti kita paksa. Setuju? Kita bawa masyarakat lebih banyak lagi. Oke. Cukup. Ya, saya minta bendera merah putih, bendera merah putih. Sebagai lambang nafinya, undang-undang keterbukaan, sebagai keprihatinan kita, berharap para pelaksana aturan, para pembuat aturan, tetapi tidak mampu dan tidak mau dilakukan dan melaksanakan. Tolong ini sekalian. Ini sebagai gambaran keprihatinan kita atas kondisi sekarang yang terjadi hari ini. Sebagaimana perjalanan PKN dalam menuntut keterbukaan informasi ini sudah cukup panjang, saudara-saudara. Boleh deh, tangguh. Hah? Boleh? Kamu melanggar ini? Keprihatinan.
Ambil video. Memantau kode negara berbuka. Memantau kode negara berbuka. Dan seluruh rakyat Indonesia berbuka dalam kita tak tahu. Yang membuat hancur negara ini adalah korupsi. Yang membuat hancur ekonomi Indonesia adalah korupsi. Tetapi kita masyarakat untuk mengawasi pemimpin yang di sana tidak mau memberikan dokumen informasi. Hanya itu alat yang bisa kita pergunakan untuk mengawasi mereka. Ada apa kembali kita bertanya? Ada apa saudara-saudara? Ada apa dengan bapak-bapak ulama yang ada di sana? Hari ini saya angkat bendera merah putih sebagai lambang keprihatinan terhadap matinya demokrasi di negeri ini. Tidak ada kebenaran. Padahal para aktivis 97 berjuang mati-matian yang memperjuangkan jadinya adanya transparansi anggaran. Mereka berjuang mati-matian, tetapi hari ini mati. Habis ini hari ini kita berduka. Ini menjadi salah satu yang sebagai simbol berdukanya PKN terhadap para badan hukum. Dan kami harapkan dan kami akan berjanji seperti yang disampaikan oleh Pak Patok Ketua Umum kami tadi, kami akan datang dalam waktu dekat dengan tujuan atas Dewi sebenarnya. Siapkan yang menghidupkan berapa? Siap kita menginap di sini. Kita berdiri. Karena kita tidak mereka, karena mereka tidak memberi ruang. Kita semua tahu di negeri ini tidak ada yang tegak hukum. Semua harus melaksanakan aturan yang sudah ada. Tetapi faktanya hasil PTN mereka masih mampu mengkaji. Luar biasa. Luar biasa. Hasil PTN mereka masih kampanye dan hari ini utara dan istri tetap mereka kampanye. Mau reformasi. Oke. Terima kasih saudara-saudaraku. Habis ini kita melaksanakan aksi unjuk rasa. Lanjut kepada Komisi Informasi di Jalan Alauddin. Kepada Bapak Polisi, ya, Bapak Polisi, kami habis ini langsung ke gedung Komisi Informasi Jalan Alauddin, ya, Alauddin Padang. Dan kami juga memohon kepada Bapak-bapak keamanan, polisi maupun masyarakat sini, apabila ada kekurangan kami, mohon dimaafkan. Kami inilah masyarakat, hanya ingin menuntut hak konstitusi kami sebagai rakyat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman.